Dulu Nasgor ini cuma jualan pas Car Free Day Bekasi dan laris dalam waktu 2 jam bisa habis ratusan porsi. Sekarang nasi goreng hotel ini udah buka tempat permanen, buka tiap hari di daerah alun-alun Bekasi. Nah, kalau kemarin kalian lihat pas viral itu mereka udah bawa nasi gorengnya dari rumah. Sekarang mereka masaknya fresh di tempat. Kita lihat gimana sih rasa dan tampilan baru dari nasi goreng hotel yang dulu pernah gue kontenin. Ini salah satu kulineran unik Bekasi yang harus lo coba. Enjoy the video. Halo YouTubers, gue Radit, balik lagi di channel Bungkus. Gue hari ini mau cobain lagi nasi goreng hotel yang dulu sempet bikin heboh Car Free Day Bekasi. Sekarang udah punya tempat semi permanen dan buka setiap hari. Ini yang mendandakan dia udah buka semi permanen tuh ini. Ini gambar apinya. Gambar api dimasak. Ya. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Apa kabar kalian semua? Jadi kalian kalau udah nonton video gue beberapa bulan yang lalu deh, gue pernah nyobain nasi goreng yang jual ini lulusan atau alumni Akademi Perhotelan. Dia jualan nasi goreng di CFD per porsi 10.000 dan itu habisnya cuma dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Namanya nasi goreng hotel. Ini dia. Mereka udah semingguan ini bikin tempat semi permanen yang buka setiap hari. Jadi sekarang udah nggak buka cuma CFD doang. Kalau kalian pengen dengar obrolan lebih detailnya, awalnya gimana, karena di sini gue nggak akan ngobrol banyak soal backgroundnya Ibnu sama Albar. Kalian bisa nonton videonya ada di sini. Sekalian gue cari tahu mereka masih jualan di CFD apa enggak, dan di tempat yang baru ini bedanya apa sama yang di CFD. Let's go, kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih, keren banget nih berdua, ada Ibnu, ada Albar. Gimana nih tempat baru? Alhamdulillah. Berapa seminggu udah ya? Baru 5 hari ya. Oh, iya. Tapi kemarin hari Minggu sempat tutup kena badai. Terbang. Nggak terbang sih, cuman anginnya pada. Oh, Tampias ya kalau hujan. Ya. Akhirnya lo buka tempat semi permanen nih. Iya. Buka tiap hari lo berarti ya? Bukan tiap hari, Mas. Senin sampai Minggu. Dan Minggu berarti yang CFD masih ada apa semua lo pindah ke sini? Semua pindah ke sini untuk sementara. Untuk nanti sementara. kalau misalkan mencukupi, Ada tenaga nanti nih. lanjut lagi ke CFD. Kalau gitu sekarang jam operasionalnya lo dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 11 malam. Minggu juga sama ya? Sama. Ada menu lain atau menu baru nggak yang dulu di CFD nggak ada, sekarang jadi ada? Sekarang yang lo jual apa aja? Ada nasi goreng kampung kalau sekarang. Kalau di CFD kan cuma nasi goreng biasa, mie goreng sama kue tiaw. Sekarang ada nasi goreng kampung. Waktu kemarin gue datang terakhir itu cuma kue tiaw sama nasi. Oh Terus lo iya, tambah terus mie berapa nih. minggu bulan ada mie goreng. Sampai lo memutuskan kayak buka semi permanen nih. Momen apa lo memutuskan lo berani untuk nggak buka di CFD? Waktu CFD itu semembludak itukah? Mumpung ada kesempatan nih, terus yang di CFD juga kan udah lumayan banyak lah langganan gitu. Coba kita tarik ke sini deh, cuman konsepnya nggak buka pagi, tetap sore ke malam gitu. Oke. Ya, cuman dari konsep topping itu hampir sama sih kayak di CFD, cuman Nggak ada jamnya topping aja yang beda. Lo berarti memanfaatkan momentum ya? Iya. Karena sayang kalau cuma orang makan minggu pagi. Iya gitu. Selama kemarin terakhir minggu pagi tuh lo jualannya dari jam 6 sampai jam berapa tuh paling cepat? Jam 6 sampai jam 8. Jam 8. Jam 8 kurang. Pernah lo jam 7 udah balik ya? Iya. Bahkan CFD terakhir kemarin tuh buka jam 5 nggak sih? Jam 5 ya. Iya. Iya, karena udah penghabisan lah dari pagi sekalian. Dan itu ada juga yang beli jam 5. Jam setengah 6 lah mulai ada orang beli. Soalnya kan parkir motor, dia langsung beli sarapan dulu baru jogging gitu. Fansnya banyak loh nasi goreng hotel. Alhamdulillah. Sama satu lagi yang beda, di sini mereka masaknya dadakan, jadi Ada lebih pesanan. fresh. Betul. Bedanya hotel sama kampung apa nu? Kalau hotel kayak nasi goreng biasa sih Mas, pakai kecap kan. Kalau Kalau kampung tuh nggak pakai kecap, sama bumbu putihnya itu dikasih kencur sama bawang merah. Oh, Jadi ada aroma kencurnya gitu Mas. bumbu putih tuh bawang putih. Bawang putih, bawang merah, kencur. Kencur tuh improve lu apa gimana? Nyokap suka bikin nasi goreng kan kalau pagi-pagi itu. Kalau bikin pakai kencur kan wangi banget. Oke. Coba jual gitu. So far gimana nu penerimaan orang ketika lo buka CFD lagi dan sekarang buka CFD permanen gimana? Banyak sih orang yang kayak nanya kenapa sayang banget CFD kan udah rame gitu. Cuman gimana ya, mau improve juga gitu kebuka setiap hari gitu. Jadi ya mungkin harus ada yang dikorbanin. I see. Cuman gimana caranya yang di sana bisa tetap makan di sini. Karena ya emang beda sih ketika momentumnya sarapan sama buka dari sore sampai malam. Lo
Plusnya sih secara stok aman ya. Aman. Sobar, challenge lo apa Nu? Dari jualan cuman sekali seminggu sama lo jualan setiap hari nih, so far yang udah lo alami? Kan belum pernah buka tenda kayak gini kan. Ya kayak kemarin kena hujan, ternyata kan harus dipakai pelindung gitu biar nggak Ternyata ketutup atasnya doang nggak cukup gitu ya. cukup sampai tampias kemana-mana. Jadi bener-bener udah habis hujan tutup dan nggak bisa ngelayanin. Waktu sih mas, waktu juga. Oh lo jadi lebih Lumayan banyak panjang ya time consuming ya. Iya. Sebelum lo buka semi permanen, lo kan punya Senin sampai Sabtu tuh untuk nggak jualan nasi goreng. Biasanya lo pakai buat ngapain? Itu di rumah bareng sama orang tua. Ngurusin Usaha orang tua ya. usaha orang tua. Oh ya, karena ada catering. Chinese food ya. Iya. Chinese food halal. Di mana? Rawalumbu mas. Rawalumbu. So far udah sesuai target minimum lo nggak? Iya. Oh iya. Wah, alhamdulillah. Buat Bawa dari kemarin 50. 50 porsi. Masih inilah ya, ngukur-ngukur lah ya, ngetes-ngetes. Ya jam 10 udah habis. 10 udah habis, alhamdulillah. Apalagi mereka tambah senang lo masak dadakan ya. Fresh. Iya, lebih hangat kan. Makanya sekarang gue cobain. Harusnya ya, ketika lo udah cocok sama masakan Ibnu dengan udah bikin semi permanen dan masaknya fresh, harusnya lebih enak, bener ya? Harusnya. Gue cobain deh kalau gitu langsung. Boleh, Mas. Ngomong-ngomong harganya masih ceban. Masih. Serius masih ceban lo? Beneran. Malah kalau di CFD kan nasi goreng yang original tuh 10.000 cuma pakai telur ya. Kan pakai ayam. Ada ayam ya? Pakai ayam. Idi, udah harganya tetap murah, toppingnya ditambah lagi lo. Ditambah. Ih keren lo. Kalau gitu gue pengen nyobain nasi goreng hotelnya itu yang 10.000. Gue pengen lihat kayak gimana sekarang bentuknya. Sama bisa nggak lo bikin nasi goreng kamu gila plus ayam katsu ala carte? Bisa. Bisa kayak gitu ya. Ini topping-toppingnya belum lo tambah ya? Belum, Tapi Cuma harganya nanti kita ada sausnya gitu mas. Jadi kita Oh, bikin saus rica-rica buat siraman topping. Kalau di CFD kan udah ada. sekarang udah ada belum? Ada. Oh, udah ada. Kalau gitu gue minta rekomendasi dari lo deh, enaknya gimana nih? Iya kayak yang kayak tadi aja tuh nggak apa-apa. Hmm. Yang original polos aja nggak usah pakai topping. Hmm. Yang kampung pakai topping gila sama ayam katsu. Ayam katsu. Cocok tuh. Boleh kalau gitu, tapi gue pesen ala carte-nya juga, nuggetnya seporsi, itu kan 3 lo ya dapetnya ya? 3. Terus sama sosisnya 1, sama gue nyoba kulitnya juga, ala carte aja. Oke. Oke, Iya. kita tungguin nasi goreng hotelnya. Mudah-mudahan ya lu pada tahu ya, kalau dulu lo pernah nonton nggak sempet atau nggak bisa bangun pagi pas CFD Bekasi, mereka udah buka setiap hari nih sekarang nih. Jadi yang udah penasaran dari nasi goreng hotel vlog gue yang lama, bisa nyamperin mereka dengan waktu yang lebih fleksibel. Ini dikasih ayam juga karena bacain komen ya Ber. Oh gitu, kesepian gitu. Oh doang 10.000 gitu. Allahu Akbar, orang-orang ya. Kita coba. Nah, masih masuk tapi ya. Masih. Ya, tuh. Ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Malah kan jadi buat kebaikan kan. Betul. Sebelum gue makan, biar kita nggak keder karena topping yang kebanyakan, kita beda harga dulu. Bar, sorry ganggu. Kalau nasi goreng kampung topping nasi gila berapa? 17. Terus gue tambah ala carte si nugget Nugget 5.000, 5.000. Jadi 22 tambah sosis 6.000, terus gini 28 bener ya? ya bener. Ala carte katsu Katsu 8.000. 8.000. Disiram ini tetap 8.000, tetap 8.000. Bisa nambah juga kalau mau kurang. Bumbunya, sausnya. Kalau gini harganya Ini kulit 6.000. 6.000. Mie-nya aja basic 11.000. 17. Sama pangsit 5.000. 22. Ya. Ini 58 berarti ya? Ya. Nah, tuh 10.000. Udah pakai ayam suwir sama telur. Oke, ini dia akhirnya gue makan juga. Gue langsung makan aja 10.000-nya nasi goreng hotel yang emang jadi menu paling favorit di sini. Kalian tadi udah denger sendiri, bedanya di sini dimasaknya fresh dan ditambah sama topping ayam. Jadi nggak cuma telur nasi, ini pakai ayam juga. Nasinya lebih anget nih, lebih mantep. 1, 2, 3, yuk, bismillah. Oke, porsinya banyak banget dan ini lebih enak karena lebih hangat, lebih fresh. Masih sama, kalian dapat acar sama bawang goreng juga ya. Dan kalau kurang, nanti silakan ngomong aja, ntar bisa ditambah.
Mana mau topping katsu? Ini harganya 8.000. Ya, ini katsu ya. Dan ini disiram kayak ada sausnya sendiri. Sausnya saus kental, pedas gitu. Teriyaki bukan, udah jelas bukan, karena ini pedas. Untuk 8.000 rupiah, katsunya gede banget dan dagingnya juga tebal. Ini wangi sih, minyak wijennya bikin wangi. Dekat kecap ikan juga kayaknya. Bawang merahnya. Takaran kecapnya menurut gue pas buat gue. Oh, kalian juga bisa request ini pedas atau enggak. Selanjutnya. Ini yang menu baru, nasi goreng kampung. Secara warna lebih putih karena dia nggak pakai kecap, diosengnya pakai bumbu putih plus kencur. Katanya ini resep dari nyokapnya Ibnu. Nah ini gue pakai toppingnya nasi gila sama nuggetnya mereka masih sama 5.003 plus sosis. Toppingnya mereka juga disiram pakai bumbu itu. Ini rasanya unik menurut gua. Yang dominan jadi sih kencurnya ini yang berasa. Mungkin orang kan kaget. Kalau gue personally mungkin gue lebih suka kalau lebih di balance lagi, terus kasih agak lebih banyak garam sedikit. Ngajarin Ibnu gue yang lulusan hotel siapa ya? Maaf Ibnu ya. Sosis. Cuman kalau tadi nasi goreng ya, nasi goreng hotel ya, hancur. Ini menurut gue masih debatable, tergantung selera aja. Nah, ini dia menu yang sebelumnya nggak pernah aku coba. Karena pas gua kesana, ini menu belum ada nih. Baru ada kue tiaw sama nasi goreng. Sekarang mereka punya menu mie goreng. Ini udah dari zaman CFD mereka kemarin. Mereka pakai bakmi yang lurus-lurus gini ya. Dan toppingnya gue pakai pangsit sama kulit. Ini dapat acar, terus mie-nya juga pakai sawi. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Wah, asli. Emang kiblat mie-nya nih mie Chinese. Gokil. Iya, ini saya enak mie Chinese, bos. I like. Asli ini rasanya bener-bener kayak mie goreng di restoran Chinese. Feels nice, bisa jadi comfort food. Dan murah banget. Kulit dapat 4 piece. Pangsit. Pangsitnya masih crispy. Nyaman sih gue merasanya, less mecin soalnya. Mereka pakai kaldu jamur, jadi mereka nggak pakai mecin. Jadi nggak cocok sama kulitnya, soalnya agak asin. Tapi ini enak banget. Dihitung aja tadi sama tadi apa ya? Yang pertama tadi apa? Hotel sama katsu ya? Katsu sama telur.
Piro? Berapa bar? Ya udah nggak demen nih gua kalau berapa nih. Udah. Berapa bar? Sama bos, tanya bos. Bos berapa bos? Bos. Sama. Ya udah bar. Ya udah gue hitung sendiri gue ini dah. Topping lu kita bedah dulu bar. Sekali lagi bar. Kalau misalnya nugget 5.000 ya masih ya? 5.000. Sosisnya 1.8. 6. Telur 5.000. Telur turun jadi 4.000 di sini. Oh 4.000 di sini. Katsu 8.000 kan tetap. Berapa pangsit? Pangsit 5.000 3. Pangsitnya mantep, tetap crispy loh dia. Kalau topping nasi gila 7.000 dia. kulit. 6.000 dia, 6.000 bisa 6 piece, 5 piece tergantung ukuran. Tadi gue makan kayak udah 70.000 sendiri itu. Kita hitung kerupuknya dulu dah. Lo ambil tadi 12.000, gua ngambil 4 berarti 3.000, 73. Nasi tawar 3.000, 9.000. Es teh manis anget tadi Raka 9.000 tambah 4 13.000. Tadi berapa jadi? Ini guys, biasanya kalau gini gue nanya-nanya, tapi di dalam otak tuh gue ngelamun. Gue nggak tahu gue ngomong apa biasanya. Tadi gue beletin biar lebih aja, asal nggak apa-apa daripada kita kurang. Ya, silakan dihitung. Semoga cukup. Oke, no, Ya, makasih banyak ya Mas ya. selamat. Sukses Gue turut selalu. senang lo akhirnya punya tempat semi permanen, nggak jualan sehari seminggu lagi. Semoga lebih sukses ya Bar ya. Thank you banget Bar. Doa yang terbaik buat kalian semua. Amin, amin. Karena walaupun udah pindah, tempatnya lebih proper, lebih terang, lebih bagus, harga tetap 10.000, ya kan? Orang semua bisa makan di sini. Kalian bisa nyobain nasi goreng yang sering dimakan di hotel, doain Ibnu dan Albar dan nasi goreng hotel makin maju, makin sukses. Berkah. Makasih banyak teman yang gue makan. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu rutin. Saya pada Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial. Follow TikTok @bungkusofficial juga. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga ujian mereka cepat selesai. Tidak ada kekerasan lagi. Mereka semua hidup dengan damai. Pokoknya kita doakan selalu keselamatan buat saudara-saudara kita di Palestina ya guys ya. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Waktunya saya akunnya Yudis. Nggak usah pakai bridging lagi. Apa sih akunnya hari ini? Aulia alias Ucup. Kiki Aulia Ucup. Bisa kali Bang Ucup ke Pesta Pora tahun depan. Amin. 1 2 3 peace and too sweet. Tapi gue pengen banget sih nonton Pesta Pora. Soalnya bandnya keren-keren.